Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas tentang metode multigroup analysis di AMOS, di mana multigroup analysis ini kita melihat pengaruh suatu variabel ya independen terhadap variabel dependennya, tetapi kita lihat dari sisi variabel kualitatif. Misalkan saja kita membandingkan antara pengaruh seperti ini, kompensasi terhadap kinerja, kalau kita lihat dari sisi gender antara laki-laki dan perempuan, atau dari sisi pendidikan ya, SMA, PT maupun di bawah SMA, atau misalkan status perkawinan antara yang menikah dan yang belum atau tidak menikah. Nah, langsung saja ini merupakan kelanjutan dari analisis model mediasi ya, bisa dilihat pada tutorial video sebelumnya. Saya akan melihat seperti ini. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi kompensasi berpengaruh terhadap kinerja, kemudian motivasi berpengaruh terhadap kinerja, dan kompensasi pengaruh terhadap motivasi. Ini modelnya bisa dilihat di video tentang mediasi. Nah, bagaimana kita melakukan run multigroup analysis ya? Nah, ini kita misalkan group member ini kita klik ya. Nah, ini kita kasih nama misalkan untuk semua data all. Nah, kita tulis lagi yang baru, new. Misalkan kita kasih nama untuk yang baru. Yang baru itu kita kasih nama grup 2-nya itu dengan nama, misalkan grup 2-nya kita kasih dengan nama male, grup 3-nya kita kasih dengan nama female ya, kita female. Nah, kita close saja. Kemudian kita memasukkan datanya di sini. Nah, untuk yang all ya, untuk yang all ini kita tadi pilih model mediasi dengan 157. Nah, dilihat di video sebelumnya. Kemudian kita bagi datanya lagi berdasarkan gender. Nah, kita masukkan dengan data yang sama ya, model mediasi, tapi di sini kita kasih nama grouping variabel. Misalkan si gender, kemudian kita kasih kode. Grup kodenya tadi ini adalah tadi male 37 ya. Kemudian di sini female. Nah, sama juga kita masukkan lagi datanya dengan data yang sama. Ya, di sini tadi model mediasi. Kemudian dikasih grouping variabel gender. Ya, gender tadi. Gender. Nah, di sini oke. Kemudian kita kasih nama grup value-nya yaitu female. Jadi ada 120 data ya. Nah, kita okekan saja. Nah, sudah masuk datanya ya. Nah, baru kita run-nya seperti biasa, seperti regresi yang tadi yang menggunakan mediasi. Tinggal calculate saja ya. Ini tadi sudah outputnya ya, maksimum, outputnya ini standardized, kemudian modification index, dan seterusnya. Misalkan kita hanya perlu indirect dan directnya sama modification indexnya kalau terjadi nanti tidak fit modelnya. Nah, kita okekan saja, kita run. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, modelnya di sini ada yang tidak fit ya, di sini tidak fit. Oke, kalau kita lihat di sini ini masih tidak terlalu bagus modelnya. Nah, kita bisa melakukan modification index ya. Di modification index di sini kita lihat apa saja sarannya yang dia digabung-gabungkan ya. Jadi kita lihat di sini digabung-gabungkan itu adalah si 7 dengan si 8 ya. 7 dengan si 8, 7 dengan 8, kemudian 6 dengan 7 ya, 6 dengan 7, kemudian 5 dengan 12 itu udah berbeda ini. 5 dengan 7 bisa, 5 dengan 7, 5 dengan 8, dan 5 dengan 6 ya. 2 dengan 5 ini jauh. Coba kita run sekali lagi. Setelah kita lakukan modification index, apa yang terjadi? Nah, di sini sudah C-min bagi DF-nya itu sudah di bawah 2, ininya p-value-nya di atas 0,05. Kemudian TLI dan berikutnya dari di atas 0,9, RMSA-nya di bawah 0,08. Jadi modelnya sudah fit ya. Kemudian untuk lihat pengaruh per masing-masing variabel tadi ya, tadi ini kita lihat view text ya. Di sini kita bisa melihat sini untuk estimate ya. Ini semuanya valid ya si indikatornya. Nah, bisa lihat ini secara keseluruhan berpengaruh. Tapi kalau secara laki-laki, nah ternyata si motivasi nggak pengaruh terhadap kinerja. Kalau perempuan semuanya berpengaruh. Nah, apakah perbedaan koefisiennya ini signifikan? Perbedaan koefisiennya signifikan. Nah, kita bisa carinya itu secara manual. Jadi sebenarnya kita cari hubungan seperti mencari T hitung, dua variabel independen ya. Jadi dua variabel independen kita mencari rumusnya adalah selisih dari koefisiennya dibagi dengan standard errornya.
dari si dua variabel tadi ya gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalkan seperti ini rumusnya ya. Jadi AB dibagi dengan akar dari S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat ya. Nah, kita ambil misalkan dari yang laki-laki ya. Ini dari yang laki-laki, kita ambil, kita copy variabelnya sini. Kita copy. Nah, kita copy yang laki-laki di sini misalkan Ctrl V. Kemudian yang perempuan di sini female. Nah, ini yang perempuan. Kita copy juga ya. Apakah perbedaan koefisiennya ini signifikan nggak secara statistik gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini kita copy ya ini. Nah, ini koefisiennya. Ini kita ganti dulu menjadi koma ya. Nah, di sini koma menjadi titik ya. Replace with titik. Oke, replace all. Nah, oke. Nah, di sini ini koefisiennya. Nah, ini akan kita bandingkan. Ini dengan ini ya. Ini standar errornya di sini. Kemudian ini, nah ini kan 0,76 dengan 0,763, apakah berbeda secara signifikan enggak? Nah, ini di sini, ini tadi yang ini tadi laki-laki ya, yang dasarnya kan laki-laki tadi jumlahnya 37, ini tadi 120. Nah, kalau kita lihat selisihnya ini selisihnya, antara selisihnya kan kecil ya. Selisihnya kecil 0,03, kemudian dari standar errornya tadi adalah SQRT ya, dari ini dikuadratkan dibagi dengan n-nya ditambah dengan ini dikuadratkan dibagi dengan n-nya. Oke, kemudian nilai T statnya adalah ini dibagi dengan ini, dibagi dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sini sangat kecil ya, jadi dia tidak berpengaruh secara signifikan ya, nggak berpengaruh secara signifikan. Nah, kalau kita lihat kinerja ya, kinerja misalkan ini kita copy ke sini, kemudian ini kita copy ke sini B-nya. Oke, kemudian tadi ini dikurang dengan ini ya, kemudian standar errornya ini. Nah, ini standar errornya ini. Oke, berarti rumusnya tadi kan SQRT ya, SQRT dari ini dikuadratkan ya, ditambah dengan ini dikuadratkan dibagi dengan itu. Oke, ini tadi kenapa ada ininya? Oke, nah ini dia berbeda, yang satu signifikan, yang satu enggak, ya jelas pasti koefisiennya berbeda seperti itu. Nah, apakah ini 0,363 dengan 0,228 signifikan enggak? Dilakukan dengan hal yang sama. Jadi kalau kita lihat ternyata kalau secara keseluruhan tadi semua variabel berpengaruh seakan-akan. Tapi kalau kita pisah per gender, laki-laki itu motivasinya tidak berpengaruh terhadap kinerja, sementara si female semuanya berpengaruh. Nanti para sahabat bisa membuat grouping-grouping yang lain, misalkan antara pendidikan di bawah SMA dan PT ya, perguruan tinggi, atau yang status pernikahan belum menikah dan yang sudah menikah, sehingga kita bisa menganalisis lebih lanjut ya. Ini modelnya sudah fit, kemudian variabelnya semuanya signifikan, kemudian secara validitas dan reliabilitasnya juga valid dan reliable. Kemudian secara membandingkan komparasinya, ada beberapa variabel yang signifikan berbeda, ada variabel yang tidak signifikan berbeda antar grupnya. Demikian untuk penggunaan multigroup analisis, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.